Disentil Mahfud MD soal Formula E, KPK masih tunggu apa? Itu saya tanya, Anies kok jadi ribut mau dipanggil KPK? Nah KPK-nya tuh begini, Pak, kami ini serba susah. Setiap kami mempersoalkan dana formula dan sebagainya, lalu dituduh mempolitisi, mau menjegal Anies. Padahal tidak ada urusannya ini dengan Anies. Ini temuan BPK, gitu loh. Sehingga kami merasa setiap nyebut ini lalu rame, katanya ini menjegal Anies. Seperti penyelidikan atau penyidikan kasus Formula E ini makin lama tuh makin hilang kabarnya. Sementara duit negara tuh sudah amblas entah kemana. Masalahnya apa sebenarnya? Bukankah KPK memiliki resource yang luar biasa untuk mengungkap dugaan kasus sepele seperti Formula E itu? KPK punya semua SDM, punya semua peralatan yang konon maha canggih kalau dibanding sederhananya kasus seperti berantakannya soal duit Formula E itu. Anies Baswedan memang sedang bermasalah dalam penyelenggaraan Formula E karena dianggap melakukan pemborosan anggaran hanya untuk sebuah event yang dipaksakan dan tidak menguntungkan. Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK mencatat kalau ada pengeluaran uang untuk Formula E dalam jumlah yang besar kepada panitia penyelenggara Formula E senilai 1 triliun rupiah lebih. Mahfud MD bicara soal dugaan kasus korupsi dalam event Formula E ketika diundang dalam YouTube Mojok yang dipandu oleh seniman Butet, Kartarejasa, dan Putu EA. Dia menilai penyelidikan yang dilakukan oleh KPK dalam kasus Formula E terkendala karena masalah politis. Penyelesaian kasus ini terhambat karena sering dituding sebagai cara untuk menjegal Anies. Masih tunggu apa? Formula E itu menjadi kontroversi karena kesulitan atau ada hambatan psikopolitis. Jadi setiap akan diperiksa itu ada hambatan politis, kata Mahfud. Mahfud sendiri mengatakan bahwa ada dugaan kuat korupsi dalam Formula E. Dia menyebut laporan BPK terkait penyelewengan dana dalam Formula E menjadi bukti kuat. Apakah kasus korupsi ada indikasinya? Laporan BPK itu menyimpulkan Formula E nggak boleh dibiayai oleh APBN atau APBD, kata dia. Tapi penyelesaian kasus ini jadi terhambat karena menyeret satu nama, yaitu Anies yang sedang mau nyapres. Ada unsur psikopolitis di masyarakat. Narasi kemudian dihembuskan oleh pendukung Anies bahwa ini adalah upaya penjegal dan kriminalisasi. KPK kalah cepat, mulai dari pemeriksaan saksi-saksi juga terhambat. Sehingga KPK itu setiap menyebut mau menyelidiki Anies, orang mau demo, KPK mau dibakar, sehingga gamang, kata Mahfud. Saya pun heran dengan KPK, kalau memang sudah punya bukti kuat, kenapa tidak ada tersangka? Kenapa penyelidikan kasus ini terkesan bertele-tele? Ketua KPK yaitu Firly Bahuri hanya bilang pihak-pihaknya akan selesaikan kasus Formula E. Dia masih mencari bukti dan bukti permulaan yang cukup. Jika sudah cukup bukti, maka status Formula E akan dinaikkan ke tahap penyelidikan. Itu dia ucapan pada Februari lalu, tapi isinya sama, masih diselidiki, masih mencari bukti dan masih mengendus, masih rawang entah apa, yang jelas seperti muter-muter tanpa ada kelanjutan yang signifikan. Jadi jangan salahkan publik kalau KPK dianggap takut dan mentalnya lemah, tidak berani menghadapi tekanan dari buzzer dan mendukung Anies. KPK sekarang makan buah simulakama, mengusut dengan serius maka akan menghadapi serangan dari pendukung Anies. Tidak serius maka akan menghadapi kritikan dari rakyat. Silakan KPK memilih mau pilih jalan yang mana. Heran aja sih kalau sekelas KPK bisa takut dengan tekanan massa, bukan cuma KPK saja, tapi banyak penegak hukum yang akan jadi konyol karena pengaruh massa. Contoh paling nyata adalah kasus Ahok dan ibu-ibu di Sumut. Kasus Ahok dipolitisasi, di demo berjilid-jilid plus tambahan ancaman mengerikan. Vonisnya tidak masuk akal, yaitu mencapai 2 tahun. Sedangkan kasus lain yang terang-terangan menghina, vonisnya tidak seberat itu. Heran aja sih kalau sekelas KPK bisa takut dengan tekanan massa. Bukan cuma KPK saja, tapi banyak penegakan hukum yang akan jadi konyol karena pengaruh massa. Contoh paling nyata, yang paling parah adalah ibu-ibu di Sumut ini mengeluhkan suara toa tapi dihukum 1,5 tahun. Mengeluh saja dilarang dan wajib dihukum, sedangkan pelaku pembakaran rumah ibadah hanya divonis beberapa bulan saja di penjara. Tidak adil, tapi karena tekanan massa semua jadi berantakan. Negara takut pada preman, di lapangan banyak contohnya.
Negara takut pada tekanan massa dan bau politis, buktinya juga banyak. Jadi apa yang bisa kita harapkan? Kalau begini caranya, lebih baik aturan dan hukum diletakkan di bawah tekanan massa. Jadikan tekanan massa sebagai unsur hukum yang paling tinggi. Sama seperti penolakan pembangunan rumah ibadah di negeri ini, aturan kalah dengan desakan massa. Hanya karena forum tak jelas memutuskan menolak, maka semua harus tunduk. Ada IMB pun percuma, karena atas dasar ketidaksetujuan dari mereka, kalau mau miris memang tidak salah juga sih. Mahfud juga menyampaikan kepada KPK untuk